sekarang saya berada di SLB Aulia, Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung. Ini sudah bersama Bapak Kepala Sekolahnya, itu Bapak Asep Rohman Saipudin ya. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Apa kabar? Baik-baik Pak. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah memberikan kabar kesehatan. Ya. Mudah-mudahan seterusnya dan Bapak Rusi juga diberikan kesehatan seterusnya. Iya, amin, amin. Iya, jadi Pak Asep ini adalah kepala dari SLB Aulia Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, sekaligus juga merupakan ketua dari Ikatan Guru Pendidikan Khusus Indonesia Wilayah Kabupaten Bandung atau IGPKHI. Nah, jadi IGPKHI ini apa sih Pak? Boleh dijelasin dulu sedikit Pak? IGPKH kan dulunya IGPKH itu istilahnya dengan PGRI itu satu organisasi ini di bawahnya ya. Jadi pada dasarnya sama ADART-nya seperti PGRI gitu ya, untuk meningkatkan baik ya istilahnya SDM lah di guruan gitu ya, advokasi dan lain sebagainya banyak lah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta didik sebagaimana yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Baik. Jadi IGPKH itu ya semacam kalau diumum tuh PGRI-nya begitu ya. PGRI-nya untuk peserta didik berkebutuhan khusus begitu ya Pak. Kira-kira. Baik Pak, hari ini saya ini mau ngobrol-ngobrol nih Pak, sedikit kita santai-santai aja ngobrolnya, nggak usah terlalu serius ya Pak. Jadi tentang ini Pak, tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin gitu Pak. Baik, pertanyaan pertama Pak, apakah di sini Bapak pernah menemukan itu kasus-kasus yang dilematis gitu Pak, yang bikin maju kena gitu untuk di sini gitu Pak, pernah tidak seperti itu? Baik, mungkin ya setiap sekolah juga adalah berbagai macam kasus gitu ya. Iya. Ya, pertama yang sangat gitu ya ironis gitu di sekolah kami ini, berhubung pada hakikatnya ini di wilayah Solokan Jeruk ini kebanyakan orang tua peserta didik ini memiliki ekonomi menengah ke bawah, bahkan katakanlah banyak yang prasejahtera gitu ya, katakan miskin lah gitu. Terus faktor-faktor tersebut kan istilahnya nanti akan berdampak kepada anak. Anak kan dikarenakan lokasi itu kan dengan transportasi itu jauh, kadang-kadang sulit untuk akses transportasi ke sekolah, yang pada akhirnya anak itu kurang terlayani karena jarang ke sekolah karena faktor ekonomi itu, karena transportasinya mahal. Ojek juga kalau satu pulang pergi itu ya 50.000, belum jadi dan lain sebagainya, yang berdampak pada kemampuan siswa dalam pendidikannya atau pembelajarannya. Bahkan kan orang tua juga memiliki pengetahuan yang relatif kurang ya, baik itu pengetahuan mengenai anak berkebutuhan khusus, karena ya dia juga kan pada dasarnya tidak belajar mengenai bagaimana menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Contoh ini anak-anak dari kalangan yang miskin, ya, dia jarang ke sekolah. Pada akhirnya dia tidak dapat mengikuti pembelajaran di sekolah karena kan ya tadi faktor ekonomi, sehingga kan kualitas pembelajarannya rendah. Dia terus dilemanya orang tua itu tidak mengetahui, karena dia itu anak tunarungu, ya. Anak tunarungu itu kan komunikasinya terbatas, ya.
ya mungkin faktor dari perhatian orang tuanya juga mungkin ya, saya tidak, karena kalau orang tua memperhatikan apapun yang menjadi hambatan pasti akan dilakukan, ya, ya kan, seperti itu, apapun lah itu untuk mendatangkan atau mengantar siswanya ke sekolah supaya bisa mendapatkan pelayanan, seperti itu. Tapi pada akhirnya kan siswa itu dikarenakan jarang ke sekolah, otomatis pengetahuan mengenai bahasanya juga terbatas. Oleh karena itu, di rumah dengan keterbatasan bahasa, orang tua itu memaknainya jadi lain. Karena kan gini, kalau anak tunarungu itu kan, kalau ada sesuatu itu kan diekspresikannya dengan berbagai cara, mungkin dengan marah karena ekspresi itu tidak diterima atau kemauan itu tidak dimengerti oleh orang tuanya, dia itu akan timbul sifatnya emosional yang meluap-luap, bahkan apapun yang menjadi keinginannya tidak bisa diluapkan secara bahasa, dia akan meluapkannya dengan berbagai ekspresi lainnya. Mungkin mengurung diri gitu ya. Mungkin dianggapnya mengurung diri kan dianggapnya orang tua itu katakan anak itu seperti depresi memang gitu ya. Depresinya kan dia tidak tahu keinginannya sebenarnya di rumahnya, yang pada akhirnya dia dicap oleh orang tuanya itu anak itu mengalami gangguan mental gitu. Nah, cuma bahasa pendengaran gitu. Cuma gangguan pendengaran. Yang pada akhirnya ke kita ya mengeluh bahwa anak kami menjadi seperti ini, gitu, gangguan mental gitu, depresi, padahal dia bukan seperti itu kalau orang tua mengetahui caranya gitu. Pada akhirnya seperti itu untuk permasalahan-permasalahan yang ada, walaupun itu banyak lagi gitu. Itu masih sebagai contoh saja. Kemarin dia menghubungi gurunya untuk bisa meminta bantuan bagaimana ini anak sampai tidak bisa makan, ya mengurung di kamarnya terus gitu ya, dianggapnya itu sakit mental gitu. Kejiwaan gitu, sakit jiwa gitu katakan. Iya. Nah itu. Ya baik, jadi yang saya tangkap itu ada satu permasalahan, misalnya contoh permasalahan di sini. Jadi ada seorang anak tunarungu yang dia itu sebenarnya ingin sekolah, tapi karena kondisi ekonomi keluarga yang cukup memprihatinkan, jadi si orang tua itu tidak bisa mengantar atau memberikan ongkos atau untuk jajannya gitu ya Pak. Tapi di sisi lain dipaksa untuk sekolah, ya gimana juga gitu ya Pak, kita nggak bisa maksa-maksa juga gimana. Tapi di sisi lain si anak ini ya kasihan juga gitu ya, membutuhkan pelayanan pendidikan gitu ya. Sebagai manusia sosial, kita memang itu menjadi tanggung jawab kita gitu ya. Tidak luput dari itu kita sebagai pendidik, tapi sebagai manusianya gitu. Itu memang harus kita bantu. Tapi nanti kita akan coba bagaimana penanganannya gitu, supaya hambatan-hambatan orang tua dan siswanya kita bisa buatkan solusi ya, bisa bersekolah. Nah, yang baik Pak, pertanyaan selanjutnya nih Pak, ketika ada permasalahan yang seperti itu gitu ya, bagaimana ini Bapak mengidentifikasi apakah ini merupakan suatu dilema etika ataupun suatu rujukan moral gitu, bagaimana cara mengidentifikasinya? Ya, untuk bisa mengetahui hal semacam itu ya, setelah ada informasi kepada guru, kami mencoba untuk menghubungi orang tuanya. Yang menghubungi itu apa yang menjadi apa yang akan kita lakukan nanti
ini terjadinya seperti apa kronologisnya gitu. Kronologis kejadiannya gitu. Bagaimana nanti kita ya coba asesmen lah gitu kalau kita sejauh mana dari keinginan anaknya. Karena gini ya, kalau anak yang sudah masuk ke kami ini karena sudah tahu ya hal-hal yang menyangkut bahasa, dia akan bisa menggali informasi apa yang menjadi kendala kesehariannya. Ya baik, jadi yang saya tangkap itu cara mengidentifikasinya dengan cara asesmen ya Pak. Ya memang asesmen ini sangat penting sekali ya Pak bagi kita di SLB ya. Kita tidak akan bisa menentukan suatu program tanpa asesmen gitu ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya Pak, nah selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu, antara benar dan benar. Oh ini benar gitu, supaya tidak ada tidak ada yang merasa dirugikan gitu. Seperti apa Pak pengambilan keputusannya? Kita ini kan sekolah ini adalah sebuah organisasi. Jadi sebuah permasalahan itu tidak bisa diketuk oleh satu orang gitu. Jadi ini harus oleh tim. Jadi ya kita ada stakeholder semua, dari orang tua juga termasuk. Ini yayasan, guru-guru yang kita dilibatkan untuk bisa mencari solusi tersebut. Baik, nanti sudah ada solusinya, bagaimana penanganannya, nanti dibuatkan sebuah program gitu yang bisa menyelesaikan permasalahan ataupun nanti sifatnya situasional atau kondisional itu terangkum permasalahan yang ada di masyarakat atau di siswa tersebut. Baik, jadi saya menanyakannya Bapak itu akan melakukan kolaborasi lah gitu ya intinya dengan guru-guru, dengan orang tua gitu yang terlibat di sekolah gitu ya. Iya, baik. Kolaborasi ini memang sangat penting sekali dan ini ciri khas dari kurikulum mereka itu kolaborasi gitu ya Pak. Baik, selanjutnya Pak, ketika ada masalah yang muncul seperti tadi Pak, anak itu narasi seperti itu, langkah-langkah atau misalnya ada prosedur itu yang Bapak lakukan ada seperti apa? Prosedur ya? Prosedur ya kita kalau di VLB ini kan pada intinya ya kita harus tahu dulu karakteristik anak dulu. Prosedur ini menanggapi bahwa karakteristik anaknya seperti itu. Nanti dari karakter itu kita buat sebuah kajian gitu ya. Nanti bagaimana programnya akan diberikan nanti seperti apa. Ini kan menyangkutnya kan di luar sekolah sebenarnya. Kalau di dalam kan itu. Kita dari karakteristik itu kan karakteristik itu kan kita program itu tergantung kemampuan individu atau siswa tersebut. Tapi kalau dari luar tersebut kita tidak bisa menentukan bahwa kita buatkan program seperti itu tanpa dukungan tadi orang tua. Yang pada intinya kita harus bisa pendekatan secara emosional kepada orang tua untuk bisa mengetuk hatinya bahwa pendidikan ini sangat penting untuk anaknya. Jikalau tidak, pada akhirnya dia akan istilahnya menyusahkan di rumahnya. Di rumahnya kan menyusahkan. Dia tidak bisa menanggulangi hal-hal yang sifatnya keseharian juga dia tidak bisa. Menangani gitu ya. Baik, jadi pendekatan melalui orang tua dulu yang pertama akan dilakukan gitu ya Pak. Ya kemudian nanti ya diteruskan di sekolah gitu ya. Kayak yang ditujukan yang diarahkan kepada kemandirian anak begitu ya gitu Pak. Baik Pak, selanjutnya nih Pak, ketika melakukan suatu pengambilan keputusan nih Pak, hal-hal apa saja yang dianggap ini sesuatu yang efektif nih supaya keputusan ini menjadi suatu keputusan yang baik gitu, hal yang efektifnya apa gitu?
keputusan efektif. Iya, iya. Keputusan yang efektif itu ya keputusan yang bisa pada intinya kedua belah pihak itu menjadi baik gitu ke depannya. Iya, iya. Jadi tidak memihak satu pihak. Mentang-mentang kita punya kewenangan sembarangan gitu membuat sebuah keputusan tanpa menghiraukan kondisi baik itu guru, orang tua, siswa ya. Iya, iya. Itu kita harus win-win solution gitu. Kedua pihak itu sama-sama mendapatkan kebaikan. Iya, 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 iya. Jadi yang efektif itu adalah keputusan-keputusan yang harus win-win solution gitu ya Pak. Iya. Baik. Aduh, ini Pak, percakapannya sangat menarik sekali ini Pak. Baik, selanjutnya Pak, ketika mengambil keputusan tersebut pasti akan ada tantangan-tantangan gitu Pak. Ketika mengambil keputusan tersebut. Nah, kira-kira tantangan apa saja yang pernah dihadapi gitu Pak? Setiap keputusan pasti ada pro dan kontranya. Iya. Tidak akan bisa mengenakan semua pihak. Ada yang merasa dibebankan. Contoh lah, kami menugaskan guru. Contoh untuk bisa menengok gitu ya, kondisi itu kan. Iya. Kita bisa saja, tapi guru yang ditugaskan kadang-kadang kan tidak sesuai dengan harapannya gitu. Mungkin saya tidak punya transportasinya dan lain sebagainya. Nah itu kan kebijakan harus diukur dulu. Kalau dia menugaskan guru untuk bisa mengidentifikasi dan menengok ke rumahnya, otomatis kita harus melihat dulu ukuran gurunya apa dia sanggup dengan kondisi yang dia miliki gitu. Jangan sampai kita memberikan tugas kepada seseorang yang kapasitas atau kemampuannya tidak sesuai. Kan dia misalkan pakai kendaraan, dia tidak punya kendaraan. Kita tugaskan kan di sana kan tidak ada transportasi yang ada seperti angkot kan. Iya, jadi yang menjadi tantangan adalah pro kontra gitu ya Pak. Jadi setiap keputusan ada hal yang pro kontra. Iya, baik Pak. Selanjutnya ini apakah Bapak memiliki atau membuat suatu jadwal gitu untuk dan sana ada jadwal untuk ada masalah nih kita jadwalkan saja nih bulan ini atau di hari ini atau di minggu ini gitu kita menyelesaikannya, ada jadwal-jadwal seperti itu tidak Pak? Kalau untuk kegiatan jadwal di luar gitu ya, cuma non struktur gitu itu tidak akan buat ya. Karena itu kan apalagi PNS ini kerjanya sampai jam 4 ya. Kalau non PNS tidak bisa diminimalisir kegiatan yang lainnya ya. Supaya bisa berkembang gitu, yang maksud untuk bisa nanti berkarir ya. Untuk kegiatan-kegiatan yang tidak struktur itu ya kita tidak dibuatkan program di mana keadaannya saja bahwa pada hari itu ada sesuatu yang perlu kita tangani, langsung kita buat tindakan. Apa yang menjadi permasalahannya, bahkan malam pun juga kita langsung hubungan. Jadi tidak 24 jam ini. Standby ya. Kalau ada informasi itu langsung ditinjau ke lokasi yang kita tuju. Jadi intinya ya kondisional saja, siap saja gitu ya Pak. Tergantung permasalahan. Iya. Baik. Nah selanjutnya Pak, apa saja sih ada nggak orang-orang atau faktor-faktor yang dapat mempermudah atau membantu Bapak itu dalam mengambil suatu keputusan tersebut? Banyak. Kita kan setiap orang tidak bisa bekerja sendiri. Yang kedua tidak bisa, kita harus kolaborasi. Pertama mungkin yang tingkatannya RT itu kan itu hal yang paling bermanfaat bagi kami untuk bisa menunjang keberhasilan peserta didik. Karena contoh lah peserta didik kita kan tidak bisa mengeluarkan atau menyuruh aparatur pemerintah untuk membuat
surat keterangan miskin untuk ya itu perlu dukungan. Tolong dibantulah mengeluarkan hal yang bisa meringankan dia gitunya. Mudah-mudahan ya kita bisa diajukan ke departemen sosial gitu untuk memberikan ya sedikitnya bantuan ya, baik materi ataupun bantuan yang lainnya lah, untuk bisa mendapatkan akses kepada peserta didik tersebut. Itu banyak yang terkecil aja aparat pemerintah itu jangan sampai membiarkan begitu saja. Kita kan kewenangannya di masyarakat itu tidak bisa masuk gitunya untuk bisa meminimalisir gitu hal-hal yang sifatnya membantu. Kita kan hanya membantu sebatas kemampuan kita saja di sekolah untuk meningkatkan pembelajarannya, meningkatkan life skill-nya, meningkatkan ya istilahnya nanti kemandiriannya di masyarakat. Kalau untuk hal-hal yang bersifat nanti ekonomi, ya kita terbatas gitu. Terbatas ya. Iya terbatas. Ya, jadi intinya yang saya tangkap faktor-faktor atau orang-orang yang dapat mendukung keputusan Bapak itu selain guru-guru di sekolah juga ada dari masyarakat gitu ya, selalu melibatkan masyarakat gitu ya, termasuk pemangku kepentingannya seperti RT RW dan desa gitu ya Pak. Baik Pak, ini yang terakhir nih Pak, dari percakapan kita hari ini nih Pak, apa pelajaran atau apa yang Bapak dapatkan gitu dari percakapan kita hari ini? Ya, pada intinya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran itu tidak bisa didukung oleh satu teknik atau satu program saja. Ada hal-hal lain yang memungkinkan bahwa ya istilahnya eksternal, faktor eksternal itu kurang bagus dibuat sedemikian rupa yang mengacu pada kemampuan siswa, tapi ada faktor eksternal yang kita tidak bisa jangkau gitu, yang berdampak kepada terhambatnya perkembangan pembelajaran siswa gitu, atau yang terhambatnya siswa untuk mendapatkan pelayanan seperti tadi faktor ekonomi orang tua, ya, faktor pendidikan orang tua. Pendidikan orang tua itu menjadi faktor, kadang-kadang kan dia menganggap benar padahal itu salah. Itu karena faktor ketidaktahuan. Banyak ya, itu sebagai contoh lah. Mungkin semacam itu, pada intinya kita dituntut kolaborasi itu. Baik, kolaborasi ya. Ini percakapannya sangat seru sekali dan sangat menginspirasi sekali nih bagi saya. Jadi intinya di SLB Aulia ini apabila ada suatu hal-hal yang dilematis gitu ya, ataupun suatu hal-hal yang maju mundur kena, jadi kita dalam mengambil keputusan di SLB Aulia ini akan selalu mengedepankan kolaborasi, terutama kolaborasi dengan guru-guru dan dari luar juga seperti orang tua, kemudian pihak-pihak yang berwenang seperti RT RW dan desa ya, seperti itu Pak ya, kira-kira betul. Ya betul. Baik nih Pak, itu aja nih kayaknya percakapan kita hari ini saya akhirin aja sampai sini nih Pak. Terima kasih sebelumnya telah menyempatkan waktu ini. Pak Asep ini mau besok udah siap-siap akan jam berapa ya Pak? Ini lagi sibuk, saya tarik ke sini. Terima kasih Pak waktunya Pak. Semoga Jambore juga besok sukses untuk SMK. Ya itu saja sepertinya percakapan saya dengan Pak Asep. Mudah-mudahan video ini dapat menjadi ilmu dan dapat menginspirasi bagi saya, bagi Pak Asep sendiri, dan juga bagi rekan-rekan yang menonton video ini. Terima kasih, salam dan bahagia guru penggerak.
Ya oke, sekarang saya lagi ada di SLB Putra Berlian. Ini bersama kepala sekolahnya yaitu Bapak Adam Rahman Saputra. Nah ini beliau ini merupakan ini nih, bro saya ini. Jadi kalau saya sama Pak Adam ini udah jarang menggunakan kata Pak Adam atau Pak Adam, saya Pak Riki jarang. Jadi kita kita ini punya semacam apa ya, panggilan sayang. Udah ada chemistry. Panggilan sayang gitu ya, semacam panggilan sayang. Jadi saya ke Pak Adam atau Pak Adam saya suka manggilnya biasanya Aang gitu ya. Gimana, apa kabar Aang? Alhamdulillah, Aang sehat. Gimana sebaliknya sehat? Alhamdulillah sehat-sehat juga. Terima ya, ngomong-ngomong nih, terima kasih nih hari ini sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya sebagai kepala sekolah ya dari SLB Putra Berlian ini untuk ya kita ngobrol-ngobrol lah, bincang-bincang sedikit-sedikit ya. Terima kasih nih sebelumnya. Tapi mohon maaf juga ini setelahnya tidak dinas. Oh iya, lah nggak Biasa di lapangan. Iya nggak apa-apa gitu. Santai aja, kita ngobrolnya juga nggak akan serius-serius sama, santai-santai aja gitu. Jadi kita ini ngobrolnya nih tentang ini nih, tentang apa percakapan kita hari ini tentang apa sih namanya, pernah nggak gitu di sekolah ini pasti pernah lah ada suatu kasus atau masalah yang membuat Aang ini dilematis gitu, mengambil keputusannya antara kalau mengambil begini, aduh takutnya begini, kalau mengambil begini takutnya begini gitu. Jadi maju kena mundur kena lah gitu tentang itu ya. Gimana? Ya pernah nggak kira-kira deh? Pertanyaan yang lumrah, menarik dan kurang-kurangnya bisa jadi dilema juga. Tentunya di setiap lembaga sekolah terutama pasti ada dilematis ya. Apalagi terkait pengkondisian situasi di sekolah tersebut. Dan saya pun tidak memungkiri dulu itu pernah ada salah satu siswa yang jarang ke sekolah, dari aktif menjadi pasif. Setelah dicek ternyata orang tua siswa tersebut menghubungi atau ada komunikasi dan ya bercerita lah ya, tentang sekelumit, dan salah satunya memang untuk sekolah kami itu di SLB Putra Berlian lagi-lagi masalah yang muncul yang mendominasi di seputaran ekonomi. Karena gitu ya, kami itu kan orang apa ya, jadi secara jarak tempuh, kemudian situasi kondisi yang beragam, tapi muncul yang mendominasinya itu dari tingkat perekonomian si orang mahasiswa yang menengah ke bawah. Gitu ya. Baik, memang sulit juga sih kalau untuk memahami. Iya, terkait ekonomi ini memang kebanyakan di SLB itu memang seperti itu ya. Identik. Ya kondisi ekonomi gitu ya. Nah kemudian ini pertanyaan selanjutnya nih, selama ini bagaimana Anda ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan mungkin ada dilema etika ataupun suatu didikan moral gitu. Ya kalau terkait situasi tersebut yang telah saya alami baik sebelum jadi kepala sekolah ataupun setelah, tentunya komunikasi penting, komunikasi menjadi inti. Terkadang komunikasi juga menjadi salah satu sumber jadi permasalahan apabila komunikasi tersebut tidak dijalin secara harmonis dan tidak diinteraksikan secara humoris. Jadi memang berdialog, bercakap-cakap itu sangat betul-betul esensinya. Wah benar-benar ada kesan-kesan istimewa apabila kita menempatkan sesuai dengan porsi dan kapasitas. Itu saja sih. Baik, jadi saya dengarnya tadi intinya dalam mengidentifikasi masalah itu ya komunikasi yang harmonis dan humoris gitu. Penting itu penting mendapatkan data ataupun ya evaluasi. Begitu Baik. Selama ini nih, pertanyaan selanjutnya, bagaimana mungkin Anda sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan juga benar. Bagaimana cara mengambil keputusannya?
Paling tadi kembali lagi sepintas terkait komunikasi yang sangat memang penting, esensinya juga jelas. Tapi ya karena memang sebagai istilahnya pimpinan ataupun kepala sekolah di sekolah yang sekarang saya dapat mandat amanat, ada istilah subjektif dan objektif. Tapi kembali lagi karena mau tidak mau kita pelayanannya melalui jasa pendidikan dengan anak-anak yang sangat istimewa. Jadi hal-hal yang disinyalir terkait komunikasi yang nanti dampak imbasnya akan jadi negatif tentunya harus diolah sedemikian rupa menjadi hal-hal yang positif. Jadi kembali lagi memang pentingnya komunikasi, kemudian musyawarah apabila ada permasalahan terkait siswa seperti apa, kemudian ada orang tuanya, ada konseling lah. Kadang kan namanya miskomunikasi, mispersepsi itu menjadi sebuah wabah malapetaka tersendiri. Kurang-kurang seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang sudah sampaikan. Kembali lagi dengan komunikasi. Iya, intinya dalam mengambil keputusan di sini di SMP Putra Belia itu selalu dimusyawarahkan begitu ya. Iya. Nah, kira-kira langkah untuk melakukan musyawarah itu langkah-langkahnya itu seperti apa? Ya, pertama belum pernah kembali sih dengan istilah tersebut. Kita ada identifikasi masalah awal mulanya seperti apa sehingga masalah tersebut menjadi bukan hanya menjadi penyebab tapi jadi pemicu juga. Nah, setelah diidentifikasi tersebut melalui analisa dan lain sebagainya, nanti kita munculkan solusi-solusi yang layaknya untuk permasalahan ini, apakah nomor 1, apakah nomor 2, apakah nomor 3. Kemudian ini hasil dari musyawarah dengan guru-guru ataupun dengan guru yang bersangkutan. Baik. Jadi yang saya tangkap itu di sini itu musyawarahnya itu sangat pekat sekali gitu ya, sangat tinggi gitu ya. Harus itu, jadi musyawarah itu adalah sesuatu hal yang sangat penting sekali dilakukan dalam misalnya ada sesuatu masalah ya. Sangat Baik. Ini obrolannya sangat menarik sekali, ini bisa jadi inspirasi juga untuk saya ke depannya. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi nih. Dalam melakukan musyawarah tersebut pasti ada hal-hal yang sangat dijagokan gitu, atau menjadi sesuatu yang efektif gitu ketika musyawarah tersebut dilakukan. Kemudian ada ini nih kira-kira yang efektif gitu untuk menyelesaikan masalah gitu. Pasti ada atau tidak kira-kira apa yang efektif atau hal-hal yang efektif. Kalau berbicara tentang efektif di sebuah pemecahan masalah tentunya ada. Hanya saja kembali lagi, jangankan saya pribadi, guru-guru bahkan stakeholder yang lain kan punya ragam pola tersendiri. Entah melalui pemikiran ataupun dengan kapasitas pemahaman yang lebih. Nah, disitulah ada feedback lah, timbal balik. Jika contoh misalkan permasalahan terkait tadi ekonomi, seperti apa sih tindak lanjut pemecahan dari permasalahan ekonomi tersebut sehingga tidak menjadi beban tersendiri bagi sekolah ataupun bagi si orang tua siswa tersebut, mengingat jasa melalui pendidikan terlepas dari ini embel-embel ya, status honorer ataupun tidak menyurutkan perjuangan ataupun pengabdian kita sebagai guru. Terlebih ketika tadi dikaitkan lagi dengan sebuah permasalahan seperti apa musyawarah, tadi kembali lagi jangan sampai membebankan ke sekolah ataupun ke orang tua siswa. Jadi ada, kalau istilah gaulnya win-win solution ya. Jadi solusinya itu bukan cuma satu yang ditawarkan, tapi ada beberapa, mana yang kecenderungannya dari hasil musyawarah terkait permasalahan tersebut yang diinisiasi baik oleh kepala sekolah, guru ataupun orang tua siswa tersebut mencapai sebuah kemufakatan hasil dari komunikasi. Jadi lebih ke komunikasi sih. Kembali lagi. Kalau untuk opsi-opsi solusi saya tidak bisa terlalu mengingat lebih detail lagi musyawarahnya seperti apa atau bagaimana. Yang jelas gaya komunikasi dengan tadi seharmonis mungkin dan sehumoris mungkin. Jadi tetap kita santuy lah istilahnya. Baik. Jadi yang saya tangkap barusan ya kembali lagi, jadi memang di sini musyawarah yang dilakukan dalam setiap permasalahan itu
sangat efektif sekali ya untuk menyelesaikan masalah itu ya. Betul. Baik. Nah, selama melakukan musyawarah atau mengambil keputusan itu pasti akan ada tantangan tersendiri gitu kan ya. Nah, kira-kira tantangan yang apa ya, tantangan yang boleh yang paling berat atau yang paling rumit atau yang paling dilematis itu ada tidak kira-kira di sini? Tentunya ada sih, seperti ya kalau saya lah gitu secara pribadi menggunakan kapasitas untuk saat ini dilema etika ya. Berarti kan ada dua hal ataupun beberapa yang bertentangan. Nah, ketika hal-hal tersebut bertentangan atau berbenturan, yaitu mau tidak mau istilah sulit dalam mengambil keputusan, terlepas dari momentumnya memang sangat urgent, ya susah dan sulit. Apalagi saya pernah tuh dapat sebuah kata-kata yang elastis lah ya, kalau elastis fleksibel dan berarti skala prioritas. Yang mana skala prioritas tersebut harus menjadi efektivitas. Apalagi mengingat tadi tantangan yang dirasa takut serba salah, jadi simalakama, tidak dimakan ini begini, dimakan ini jadi begini. Tapi kembali lagi di situ kita dituntut untuk profesional dan proporsional. Sehingga apa yang misal diambil terkait keputusan dari sebuah permasalahan tersebut disinyalir, terindikasi ada hal-hal positif, nilai-nilai positif untuk bisa menurunkan ataupun meringankan dari permasalahan tersebut sehingga tidak terlalu yang dirugikan. Kurang lebih seperti itu. Baik, jadi tantangannya adalah di dalam skala prioritas tadi ya yang saya tangkap itu. Jadi mungkin ya pasti akan sangat bingung sekali kalau misalnya ada yang pihak yang satu benar, kemudian yang satu tidak ingin dirikan ya, sebenarnya sama dia ingin dirikan. Jadi tantangannya ada di skala prioritas gitu ya yang saya tangkap. Iya, baik, bagus sekali ini. Baik, selanjutnya apakah ketika melaksanakan musyawarah atau melakukan keputusan melaksanakan musyawarah tadi kan, karena di sini yang sangat ditekankan lah namanya teh dijunjung tinggi lah. Ada musyawarah. Nah, ketika musyawarah itu ada nggak misalnya waktu-waktu tertentu gitu misalnya, atau jadwal-jadwal tertentu gitu dalam melaksanakan musyawarah gitu. Kalau secara jawaban yang formil tentu ada di setiap lembaga ataupun sekolah instansi, terlebih di kami ada seperti dikemas melalui forum sebuah rapat, entah itu rapat terbatas ataupun memang rapat yang sudah ditentukan. Tapi kebanyakan terkait permasalahan-permasalahan yang timbul terutama dari siswa, orang tua, karena itu kan momentum presidensial istilahnya. Jadi tidak bisa kita menunggu untuk nantilah dirapatkannya, apalagi ketika skala tadi muncul. Kalau bisa sekarang dibereskan, dibenahi, silahkan difasilitasi oleh kita untuk waktu ataupun tempat itu fleksibel. Jadi jawabannya ada dua, ada memang dikemas melalui rapat-rapat rutin, dievaluasi, adapun memang ketika harus disegerakan ya di satu waktu itu tersebut kita harus menyelesaikan. Iya, baik. Jadi saya menangkapnya untuk jadwal ini kita lihat dulu urgensi dari masalah itu sendiri, jadi tidak berlarut-larut lah meninggalkan masalah. Kalau misalnya masalahnya urgensinya cukup urgent nih, harus segera diselesaikan, ya udah kita selesaikan hari itu juga gitu ya. Gitu. Oke, baik. Nah, kemudian ada nggak sih faktor-faktor atau misalnya orang-orang gitu yang mempengaruhi atau membantu gitu untuk keefektivitasan dalam mengambil keputusan ini? Tentu ada, karena bagaimanapun juga kita manusia makhluk sosial, sangat membutuhkan peran, sehingga fungsi dari diri kita melalui pemahaman ataupun pemikiran terkait sebuah permasalahan ataupun bahan yang lain, ada orang-orang di sekeliling kita. Lebih untuk saya pribadi, saya lebih cenderung dengan istilah ada tim, ada sahabat guru bahkan tadi yang memberikan masukan-masukan yang positif, alur-alur yang positif, sehingga terpecahkan sebuah penyelesaian masalah itu tidak serta-merta dibebankan kepada sosok kepala sekolah, terlepas memang manajerial mutlak dari kepala sekolah tadi. Karena tadi kembali lagi telinga kita ada dua, harus bisa mendengar, tidak serta-merta
untuk mengucapkan atau mengambil keputusan. Jadi memang ada lah sosok sahabat guru, rekan-rekan saya yang memberikan pendapat-pendapat ataupun ide-ide terkait permasalahan-permasalahan yang Baik, bagus sekali ini. Jadi yang saya tangkap bagusan itu adalah adanya kolaborasi saya gitu dengan kolaborasi ya. Nah, karena kita itu memang makhluk sosial, ya makhluk sosial itu ciri khasnya adalah tidak bisa hidup sendiri gitu ya. Jadi kita perlu kolaborasi ya dengan guru-guru terutama yang ada di sini gitu ya. Baik. Ini yang terakhir nih Ang ya. oke. Dari percakapan kita kali ini nih, pembelajaran apa atau apa yang Ang dapat gitu dari pembelajaran dari percakapan kita hari ini? Ya, kembali lagi karena memang komunikasi bisa menjadi dua hal yang negatif ataupun positif. Bisa jadi sumber malapetaka, bisa jadi sumber kebahagiaan. Apalagi jika dikaitkan dengan sebuah tadi konteks sekelumit perjalanan permasalahan di sebuah bidang pekerjaan, komunikasi tidak bisa begitu saja menyimpulkan hasil dari percakapan antara si A si B dalam penyelesaian masalah, karena harus ada musyawarah ataupun dialog-dialog terkait seperti apa permasalahan yang muncul, sehingga solusi yang diambil pun harus seperti apa, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan akibat tekanan ataupun efek dari masalah, dan tidak ada yang merasa diuntungkan karena seolah-olah orang tersebut merasa benar dengan pemahaman ataupun pendapatnya. Jadi kembali, karena memang musyawarah itu penting, apalagi ketika menjadi sebuah mufakat, berarti otomatis di mana ada kesimpulan pasti ada keputusan. Baik. Ya. Kayaknya itu aja nih percakapan kita hari ini. Cukup menarik. Iya, menarik, sangat menarik sekali, ini sangat menginspirasi sekali ya. Nah, jadi ya seperti itu, untuk di SLB Putra Berlian ini ternyata yang dijunjung tinggi atau yang dikedepankan itu adalah musyawarahnya untuk mendapatkan suatu mufakat dalam mengambil keputusan. Begitu ya kira-kira ya. Ya, itu aja deh kayaknya untuk percakapan kita hari ini. Terima kasih sekali, ini sangat menarik dan sangat menginspirasi sekali. Mudah-mudahan mudah-mudahan menginspirasi tidak hanya bagi saya, tidak hanya bagi Aang Adam ini, dan juga menginspirasi bagi yang menonton video ini. Sekali lagi terima kasih Ang. Oke, sama-sama. Sampai jumpa lagi ya. Jawaban-jawaban atau respon yang saya berikan ada kepuasan tersendiri, ada pembelajaran untuk di kemudian. Baik. Ya, kita akhiri saja pembicaraan ini. Sekali lagi mudah-mudahan percakapan ini bisa menjadi inspirasi untuk saya, untuk Pak Adam ini sebagai kepala sekolah SLB Putra Berlian, dan juga untuk yang menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru penggerak.